Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bisa bersama untuk melakukan kajian yang tentu saja mudah-mudahan menjadikan kita istiqomah. Bila hati sudah mati. Suatu hari Ibrahim bin Adham rahimahullah melewati pasar Basrah. Lalu orang-orang mendatangi dan mereka bertanya, "Wahai Abu Ishaq." Abu Ishaq itu panggilan bagi Ibrahim bin Adham. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Kelanya, di suatu hari Ibrahim bin Adham, seorang ulama, melewati pasar Basrah. Nah, ini kesempatan bagi orang-orang kalau ada ustadz itu ditanya, begitu. Nanya weh hungkul. Ya, datang lewat, itu ayah Ibrahim bin Adham, kita tanya saja sama dia tentang beberapa pertanyaan atau satu pertanyaan ya kepada dia. Maka ditanyakanlah kepada dia, dan Tuhanmu berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Masalahnya apa? Kami sudah berdoa beberapa lama tapi tidak dikabulkan wae cenah. Itu kunaon eta teh? Gitu. Kita juga suka bertanya, kita berdoa tapi kita kadang-kadang teu dikabulkeun wae. Kunaon tah? Begitu ya. Saya itu sudah berdoa beberapa kali, tidak bosan-bosannya saya berdoa, tapi tetap saja saya tidak dikabulkan doa saya ini. Begitu. Doana hoyong naon, hoyong beunghar. Teu dikabulkeun wae. Nah, duka atuh teu apal. Begitu ya. Tapi Ibrahim bin Adham langsung menjawab. Beliau mengatakan, ya ahlal Basrah, wahai penduduk Basrah, matat qulubukum fi asyarati asya'a. Hati kalian telah mati dikarenakan 10 hal. 10 hal. Begitu. Jadi Ibrahim langsung tembak. Jadi katanya, wahai penduduk Makkah, wahai penduduk Basrah, hati kalian
telah mati dikarenakan 10 hal. Apa saja yang 10 hal itu? Di sini baru 5. Awwaluha, yang pertama, araftumullaha walam tuaddu haqqahu. Mengenal Allah tapi tidak menunaikannya. Kalian mengenal Allah tapi kalian tidak menunaikannya. Satu itu. Nah, dalam hadis begini, Mu'adz bin Jabal berkata, suatu hari aku di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas himar yang disebut Ufair. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Mu'adz, tadri ma haqqullahi 'alal ibad. Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap hambanya dan apa hak hamba terhadap Allah? Wa ma haqqul ibadillah wa ma haqqul ibadi Allah. Mu'adz menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau menjawab, fa inna haqqallahi 'alal ibad an ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Sesungguhnya hak Allah terhadap hambanya adalah mereka menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Jadi kita beribadah saja tanpa mempersekutukannya. Wa haqqul ibadi 'alallahi azza wa jalla an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak hamba terhadap Allah azza wa jalla adalah tidak menyiksa orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Ya. Jadi hak Allah itu diibadahi. Ibadah saja tanpa sekutu kepadanya. Dan Allah tidak menyiksa orang yang beribadah kepadanya tanpa mempersekutukan dia dengan apapun. Iya karena budu wa iya karena stain. Itu aku ibadah dan aku mohon pertolongan. Ya, tapi tidak boleh ibadah itu dibarengi dengan kemusyrikan. Saya ulang ya. Musyrik itu satu hal yang dosa yang paling utama, paling besar, ranking pertama musyrik itu. Oleh karena itu tidak boleh kita musyrik. Sepanjang kita ibadah, sepanjang itu kita musyrik, tertolak. Oleh karena itu para ulama membagi musyrik itu menjadi 3. 1, syirkul akbar. 2, syirkul asgor. 3, syirkul khafi. Yang pertama, syirkul asgor, syirkul akbar. Syirkul akbar itu syirik yang besar, mudah untuk mendeteksi. Ya, orang menyembah bulan, orang menyembah matahari, orang menyembah kayu, gitu. Itu adalah syirkul akbar. Termasuk orang yang datang kepada dukun. Ya, orang siapa yang datang kepada dukun? Terus dia
beriman dan mempercayai apa yang diucapkan dukun, maka sholatnya tidak diterima berapa hari? 40 hari. Angga saya cenah bayu mau sholat saya mah gitu mah. Maksudnya mah entong kadukun gitu bisi sholat nanti diterima gitu. Ada abi mah tara sholat cenah atuh geus kebayat gitu mah. Ya. Man ata arropan, barang siapa yang datang. Arropan itu dari apa ya? Kalau kita itu orang pintar. Kan pinter cenah ieu buat dukun teh, ngalemeskeun dukun teh. Pinter naon? Pinter matematika sanes. Gitu. Jadi kalau pinter nyebut teh kadukun teh gitu. Lagi pula sekarang itu pakai dukun itu sudah tidak malu. Sebab di WA heula dukunna. Kalau mau datang. Dukunnya geus ka kota, ayeuna mah dukun teh biasa baheula mah dukun teh biasana aya di kampung-kampung. Sekarang mah di kota-kota. Disebut saja paranormal atau apalah namanya ya. Nah, yang kedua, sirkul asgor. Sirkul asgor itu ria anas. Ingin kapuji ku jelema ya, ongkoh ibadah ke Allah, tapi yang kapuji oleh seseorang. Begitu ya. Namun budak ngeramah yang kepuji ku calon mertua. Oh, gitu. Jadi Allahu Akbar nongke, oh Allahu Akbar. Wah, ini lekoh. Begitu calon mertua mah Allahu Akbar. Biasa saja. Begitu. Ya. Maka pahalanya minta sama calon mertua itu. Kalau timur gitu gampil. Itu. Ada dua ya. Ria anas, ria itu berhubungan dengan manusia. Ria dan sum'ah. Sum'ah itu berhubungannya dengan telinga. Sum'ah. Itu harus dihindari oleh kita sebab termasuk ke dalam kemusyrikan. Nah, yang paling berbahaya itu yang ketiga, sirkul khafi. Sirik yang halus, sirik yang bukan kecil. Kalau dalam bahasa Sunda itu ada istilah lembut, lembut sekali. Ya, apa saja tidak tahu, kita tidak mungkin tidak merasa bahwa itu adalah kemusyrikan, padahal masuk dalam kategori kemusyrikan. Coba kalau saya mengatakan begini ya, musyrik tidak? Saprak boga si bungsu, dagang asa beki payu. Musyrik tidak? Musyrik. Nah, kalau itu masuk kemusyrikan, maka dihindari itu kalimat begitu. Ya, saprak boga si bungsu, dagang asa payu. Gitunya. Nah, jadi dihindari seperti hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, kemusyrikan itu karena terutama musyrik yang khafi, yang tersembunyi, maka kita berdoa selama kita hidup. Jangan-jangan kita tidak terasa oleh kita bahwa kita telah melakukan kemusyrikan karena kita tidak tahu. Jadi salah satu kemusyrikan itu tidak boleh datang ke dukun. Tidak boleh bertanya ke dukun. Boleh? Nah, sareri. Boleh?
Bertanya ke dukun? Tidak boleh sana. Tanya ke dukun, ayo dukun nanti tetangga. Bah, nuju naon bah gitu. Boleh tidak? Boleh. Nyuhun kencai ka dukun boleh. Nyuhun kencai jangan eut. Jangan eut. Boleh? Jadi yang tidak boleh itu yang apanya? Pertanyaan apa? Kok kan barang siapa yang datang ke dukun bertanya, dirinya teh umum kan bertanya namanya. Jadi namanya dukun tetangga harus ditanya gitu. Tapi bertanya sesuatu yang hal yang biasa mah, bah putra teh sabaraha hiji bertanya kan? Boleh? Boleh. Meminta air? Boleh. Kieu meminta air. Yang tidak boleh bertanya itu yang bagaimana? Nasib. Yang naon? Nasib. Nasib satu bertanya. Tidak boleh. Tidak boleh ya itu berusaha mengatakan saya berusaha pengen lebih. Oh didoakan itu mah naon. Diramal apanya? Nasib kan atos, nasibnya apanya lagi? Jodoh terus nanti kulan naros barang hilang seperti bagaimana? Oh iya, misalkan hilang barang saya nih, tolong dicarikan. Ah, tiga, terus apa lagi? Nasib, jodoh, mencari barang hilang, terus nanti pengen kaya, pengen kaya, ya, bo, tidak bolehnya pengen kaya kepada dukun. Soalnya dukun lagi tebengar. Minta sembuh kepada dukun supaya tidak hujan. Sudah, sudah ya. Kalau satu-satu disebutkan banyak. Ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Kita ringkas saja. Yang tidak boleh ditanyakan kepada dukun itu barang goib. Nah, gitu. Udah. Ayah Kiai Haji ditanya oleh ibu-ibu, Pak Ustadz, ini anak saya bagaimana jodohnya dengan siapa? Kira orang pelang kela. Ah, itu teh dukun. Kiai Haji yang bertindak sebagai dukun tidak boleh. Ya, kan ayah ya nama ya bertanya kepada Kiai Haji. Ya. Jadi Arika dukun bertanya, bah putra seberiji boleh. Tapi Kak Kiai Haji, bah ini anak saya bagaimana belum ada jodohnya nggak jawab. Nah, nu musrik teh nu Kiai Haji. Begitu ya. Jadi tidak boleh menjawab hal yang gaib. Ya, jadi jodoh, apa kekayaan dan sebagainya itu adalah hak Allah. Tidak boleh. Jadi wala tusyriku bihi syai'a. Jadi tidak boleh mempersekutukan dengan apapun juga. Jadi
Allah itu tidak boleh disekutukan. Sebab musyrik itu adalah dosa ranking pertama. Yang kedua, fara'tum kitaballah walam ta'malu bihi. Kalian membaca kitab Allah, Al-Quran, tapi kalian tidak mengamalkannya. Jadi Al-Quran itu hanya bacaan saja. Al-Quran itu hanya perhiasan saja di dinding-dinding, tanpa diamalkan. Dalam Al-Quran dikatakan, wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan. Artinya mereka mengabaikan. Tidak diacuhkan cuek terhadap Al-Quran. Hanya kalau dibutuhkan hanya dibacakan saja. Pembacaan ayat suci Al-Quran, nah gitu. Dibacakan Al-Quran teh hayang ari ngamalkeun mah gitu. Yang kedua hadis, Al-Quran hujjatun laka au alaika. Al-Quran akan menjadi bukti untuk membela kamu atas bukti atas kelalaian kamu. Menjadi hujjah, menjadi alasan, menjadi bukti untuk membela. Sekarang itu Al-Quran banyak dihafal. Anak kecil pun hafal Al-Quran. Sekian juz. Ya gitu. Bagus? Bagus sekali. Bagus sekali. Sampai ada pejabat yang datang ke pesantren, begitu, disorot oleh kamera, lihat api-apinya, begitu datang, lantas dibacakan ayat suci Al-Quran. Nah, kata gurunya itu, ini walaupun anak ini masih kecil, tapi sudah menguasai berapa juz? 30 juz. Wah, bagus. Kamu sudah menguasai 30 juz. Jadi tinggal berapa lagi yang kamu kuasai? Tak gitu. Sama rukna Al-Quran itu 35 juz. Gitu. Ya, akhirnya wartawan oke udah bingung teh ngajawabna teh. Si budakna hese ngobrolna jeung anu ibu-ibu eta, ibu-ibu DPR. Ya, karena 30 juz, oh bagus. Berapa juz lagi katanya yang belum gitu. Jadi nggak ulang itu kumaha, jadi saya bingung gitu. Ya. Bagus menguasai beberapa juz Al-Quran, tapi ditadaburi dan diamalkan. Ya, kalau Al-Quran itu tadabur, kalau alam itu tafakur. Ya, banyak apa teh namanya teh? Kalau di SD itu, tahfidz ya, tahfidzul Quran. Banyak sekali menjamur, bagus sekali itu, bagus sekali. Ya,
Peperiheun bapak-bapak nu jadi imam ukur ya gitu teh lah. Ketiga, idda'aitum hubba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Kalian mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi kalian meninggalkan sunnahnya. Wa ma atakumur rasul fahudhuhu wa ma nahakum anhu fangtahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Dan apa yang diberikan atau disampaikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Itu Al-Quran. Sekarang Al-Quran juga di bawah. Falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun au yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Laqad taraktukum ala mithlil bayda. Aku telah meninggalkan kalian di atas jalan yang terang dan jelas. Lailuha kanahariha la yarigul ya la yazighu anha illa halikun. Malamnya sama dengan siangnya, tidak ada melenceng darinya kecuali akan celaka. Sekarang Quran dipegang, dibaca, diamalkan. Begitupun sunnah Nabi, hadis Nabi. Dibacakan, dihafal, diamalkan. Begitu. Sekarang mah ada sebagian umat Islam. Contoh lah kayaknya ada gampil. Kalau diundang pernikahan di gedung sekarang mah rata-rata di gedung. Ari diundang di gedung teh tidak disediakan kursi atau kursi itu sangat sedikit, tidak memadai. Begitu. Nah, ada barang daharna teh ayeuna teh bari nangtung. Bari jeung buat ceprot kemana-mana lelompangan. Gitu. Ya. Saya pernah diundang di hotel. Ari kaundangan teh atuh. Ya, segala dibawa, anak, istri, cucu gitu, mantu. Bring ka itu diajak, pajarkeun teh perbaikan gizi keluarga. Itu komo tilu mah teu kudu nyangu. Amplopna ayeuna nya pasikeun nya sok teh ayeuna lah ngareteur ieu dipayun amplopna teh dipasikeun begitu. Gitu. Tuang mah cenah dahar atuh teh amplop geus abus rugi atuh. Di dinya teh aya barang makanan yang sebetulnya makanan itu kan ada nasi, ada juga bakso tahu, ada kupat tahu dan sebagainya. Nah, abi mar ngawartosannya kieu. Sebetulnya menurut yang hajat itu kalau tidak suka atau sudah makan hoyong karaosan bakso gitu. Kalau tidak suka bakso, ada kupat tahu begitu.
atau ada mie kocok gitu maksudnya mah teteh anu hajat mah maksudnya teh. Nah, terus kalau kalau apa? Makanan ringan, makanan cuci mulut ya, ada buah-buahan, ada puding, ada apalagi lah banyak itu. Sami eta oge maksudna mah bisi teu resep atanapi atos bubuahan, ada yang lainnya hoyong karaosan gitu. Gitu maksud anu eh naon anu ngenang mah gitu. Tapi orang mah ada kreatif di babad kabeh di babad kabeh orang mah nggak sangu eta teh kayang kana kupat tahu atuh da sangu jeung kupat tahu mah sarua atuh eta keneh atau dengan bakso tahu begitu. Saya pun begitu dengan istri saya. Sok daya kursi madiu ke dihanap. Ya, duduk saja, tidak ada kursi itu. Jadi ayah jang nyewa gedung, jang nyewa kursi, tetek itu. Kita duduk saja di bawah. Sok balang siar ke itu. Wow, atuh abdi mah kari menang we segala rupa gitunya di babad. Nah, sementara orang yang tidak kebagian kursi itu berdiri. Berdiri nanti bari jalan-jalan itu. Nah, itu teh termasuk sebagian orang yang tidak eh, melaksanakan sunnah Nabi. Apalagi kalau memakai tangan kiri. Ari batur mah orang barat. Jadi di urang aya latas robko iman, di batur aya standing party. Nah, gitu bandingan nanti. Nah, orang gaya ku standing party nak begitu. Ari batur mah standing party teh yang dimakan itu puding atau es krim yang dimakan itu. Ari orang angin kacang atuh kemana meni berjeng borot gitu mau mawa ya erek nurutan batur tapi hese gitu ya. Jika di Bali itu kalau di pantai orang-orang barat itu karena bule suka berjemur ya kan supaya panas jadi rada ngahideungan disebat nate dry off kalau tidak salah begitu dry off. Ari urang geus hideung moe maneh gara sok rek naon teu puguh pipileueun jadi tungtung nama tutung teteh ya. Ya. Jadi persaingan atau perbedaan ini harus tetap dijalankan. Lamun orang kabawa ku dalil batur, maka kita yang kalah. Tidak bisa menegakkan sunnah Nabi sekecil apapun. Itu urusan makan unggul, urusan makan. Ya, pakai sendok kan ayo nama jeung garpu. Tungtung nama jadi kenca katuhu makan itu. Ya, bagi orang yang apik, bagi orang yang apik makan bala-bala dengan cengek itu kenca katuhu kan cengek heula baru bala-bala jadi aya kencaan tuh. Ah, nu apik mah cengekna disimpan di dia tuh, itu hiji nganggur hiji. Cengek, bala-bala, cengek, bala-bala tuh gitu. Begitu. Ya. Nah, itu karena ada persaingan kalau kita sebut kebudayaan, kebudayaan Islam dengan kebudayaan non-Islam bersaing.
Ya, jangan sampai umat Islam mengikuti budaya orang-orang barat atau orang-orang luar Islam yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Keempat, idda'aitum ada wata syaiton wa fawaktumuhu. Kalian mengaku memusuhi setan, tapi kalian mengikutinya. Ongko ngaku kasetan teh musuh gerot, tapi justru mengikutinya langkah-langkah setan itu. Wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Apal karena udah lil kieu mah. Begitu. Entong mengikuti setan, bari urangna mengikuti setan, tidak terasa. Ya. Wa may yattakhidhi syaitana waliya min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Sekarang itu musim online. Segala rupa online, Pan. Pengen makan saja kalau lapar online sekarang itu. Mau masak cenah online weh. Gitu. Tungguan weh di rumah. 5 menit, 10 menit terojol online. Ya kan? Nah, termasuk di dalamnya adalah judi online sekarang itu. Yang paling banyak judi online dan paling besar adalah Jawa Barat. Dan yang paling besar terlibat pada judi online adalah DPR. Cok, kumaha itu teh orang. Ya, DPR. Banyak sekali yang judi online itu. Ya. Jawa Barat banyak karena memang banyak penduduknya, alasannya gitu. Gitu. Tetapi jangan jangan takut. Barang siapa yang kalah dalam judi online nanti akan diberi bansos. Itu menterinya bilang begitu kan? Ya, yang kalah judi online nanti akan diberi bansos. Tapi kan itu mah kalah judi, tapi kan jadi sengsara, cenah gitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu silahkan judi online, tekannya ohan ku batur, nanti kalau kalah lapor kepada pemerintah, saya kalah judi online. Begitu, dibantu insya Allah ku pemerintah. Begitu. Nah, pertanyaannya adalah ari judi itu kerja siapa? Setan. Ya. Kieu atulah nih hesenya ainu di DPR dan sebagainya rata-rata mah palalinter. S1, S2, S3. Kalau judi seperti itu tidak akan menang. Judi dalam hal itu tidak akan menang. Dages di setting atau nu kitu mah. Begitu. Antep dibere menang heula. Geus menang hayang ngagedean deui. Geus gede kakarak dipencit. Itu. Ya, itu karena kerja setan yang luar biasa. Begitu ya.
Ayeuna masalahnya itu di pemerintahan kita itu. Banyak yang melakukan judi online. Yang terakhir, kultum nuhibul jannah walam ta'malu laha. Mengatakan cinta surga tapi tidak beramal untuk mendapatkannya. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu mithlan nari namma haribuha." Aku tidak pernah melihat seperti neraka orang-orang yang takut darinya tertidur, tidak beramal untuk dijauhkan dari siksaannya. Wala mithral jannati nama taribuha, dan aku tidak pernah melihat seperti surga orang-orang yang menginginkannya tertidur, tidak beramal agar dapat memasukinya. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoi kepadanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal birri." Sesungguhnya kejujuran itu menuntun pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan itu menuntun kepada surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan. Dan sesungguhnya seseorang itu senantiasa jujur sampai menjadi orang yang sangat jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dan sesungguhnya kebohongan itu menuntun pada keburukan. Wa innal fujuro yahdi ilanar. Dan sesungguhnya keburukan itu menuntun kepada neraka. Wa inna rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan sesungguhnya seseorang senantiasa berbohong sampai ia dicatat di sisi Allah sebagai seorang pembohong. Jadi lamun biasa jujur dicatat menjadi orang yang sangat jujur. Surga. Nah, kebalikannya adalah pembohong. Ada kalimat apa ya? Al-kadzabu la yusaddaqu wa in sadduqa. Tukang bohong moal dipercaya sanajan bener. Kumaha tah? Tukang bohong mah moal dipercaya sanajan nyaritana bener. Ari tukang bohong sok bener tara? Osok. Tapi moal dipercaya dan dianggap sebagai tukang bohong. Contohna kumaha? Contohna malam-malam yang sedang dingin dan sepi, keluar si orang itu ngarah rame, ayo aja gitu, bereng keluar, mono aja, dan teu abi mengabohong gitu, sekali dah, ya. Minggu depannya keluar deui, aya aja, ada serigala maksudnya begitu. Keluar dengan membawa peralatan, dabi mangga bohong tak gitu. Minggu katilunya kahiji, kadua, katilu. Begitu orang itu mengucapkan ada serigala, orang-orang sudah tidak percaya lagi. Padahal pada waktu itu mah betul ada serigala yang akan
memangsa dirinya begitu. Ada serigala. Nu kamari oge ngabohong eta teh kitu. Ya. Akhirnya dia celaka dengan kelakuannya. Al-kadzabu la yusadduqu wa in saduqa. Ya, tukang bohong tidak dipercaya walaupun benar kalimatnya. Kalimat yang ketiga makan benar ya. Ya, ada serigala. Nah, tapi karena dia dicap sebagai tukang bohong, maka dia itu menjadi pembohong walaupun dia itu benar. Ya. Itu saja dulu yang sampai 5, bila hati sudah mati.